Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi persamaan nirlanjar. Metode pencarian akar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, metode bagi dua. Yang kedua, metode regula falsi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah metode perbaikan regula falsi. Persamaan nirlanjar. Penyelesaian persamaan nirlanjar atau nonlinier adalah penentuan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dengan kata lain, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, yang pertama ada metode bagi dua. Untuk metode bagi dua ini terdapat selang tertutup AB, di mana selang tertutup AB akan dijumlahkan lalu dibagi dua menjadi A ditambah B dibagi 2. Hasil dari penjumlahan dan pembagian ini akan menghasilkan sebuah titik baru yaitu titik C. Sehingga yang jika di awal hanya memiliki selang tertutup A, B, karena ada titik baru yaitu titik C, maka ada dua kemungkinan yang terjadi selang baru yang muncul. Yang pertama, selang A, C, dan yang kedua adalah selang C, B. Berarti di sini kita sudah memiliki 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, ketiga titik ini nanti kita akan substitusikan ke dalam soal sehingga menghasilkan fungsi A, fungsi B, dan fungsi C. Untuk mengetahui atau mendapatkan selang baru, kita akan mengalihkan fungsi A dengan fungsi C dan menguji cobanya apakah hasilnya akan kurang dari 0 atau tidak. Jika hasilnya kurang dari 0, maka selang baru yang terbentuk adalah A, C. Dan jika tidak kurang dari 0, maka selang baru yang terbentuk adalah C, B. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung fungsi A dan fungsi B. Yang kelima, jika fungsi A dikalikan fungsi B kurang lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Yang keenam, hitung X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yang ketujuh, hitung fungsi X. Yang kedelapan, bila fungsi X dikalikan fungsi A kurang dari 0, maka B sama dengan X dan fungsi B sama dengan fungsi X. Bila tidak, A sama dengan X dan fungsi A sama dengan fungsi X. Jika B dikurang A kurang dari E atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah 6. Lalu selanjutnya ada kondisi berhentinya lelaran dapat dipilih salah satu dari 3 kriteria berikut. Kriteria pertama, jika lebar selang baru A dikurang B kurang dari E, yang dalam hal ini E adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar fungsi C sama dengan 0. Beberapa bahasa pemrograman membolehkan pembandingan dua buah bilangan real, sehingga perbandingan fungsi C sama dengan 0 dibenarkan.
Namun jika kembali ke konsep awal bahwa dua buah bilangan real tidak dapat dibandingkan kesamaannya karena representasi di dalam mesin tidak tepat, maka kita dapat menggunakan bilangan yang sangat kecil, misalnya epsilon mesin, sebagai pengganti nilai 0. Dengan demikian, menguji kesamaan fungsi C sama dengan 0 dapat kita hampiri dengan fungsi C kurang dari epsilon mesin. Yang ketiga, galet relatif hampiran akar, yaitu C baru dikurang C lama dibagi C baru kurang dari epsilon, yang dalam hal ini galet relatif hampiran yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa kasus yang mungkin terjadi dalam metode bagi dua. Yang pertama, jumlah akarnya lebih dari satu. Yang kedua, ada akar ganda. Yang ketiga, ada singularitas atau titik di mana nilai fungsi tidak terdefinisi. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Yang pertama, carilah nilai akar dari persamaan fungsi x sama dengan x pangkat 3 minus x minus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama pilih A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Karena fungsi 1 negatif dan fungsi 2 positif, maka salah satu akar terletak di antara 1 dan 2. Oleh karena itu, x0 sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Kemudian, karena fungsi 3 per 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx, maka 3 per 2 pangkat 3 minus 3 per 2 minus 1 menghasilkan 7 per 8 dan hasilnya adalah positif. Maka akar karakteristik terletak di antara 1 dan 1,5. Kondisi ini memberikan x1 sama dengan 1 ditambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 1,25. Karena fungsi x1 sama dengan fungsi 1,25 sama dengan negatif 19 per 64. Nilai akar yang dicari terletak di antara 1,25 dan 1,5 sehingga diperoleh x2. x2 sama dengan 1,25 plus 1,5 dibagi 2 sama dengan 1,375. Bila prosedur di atas diulang kembali hingga X5 diperoleh nilai-nilai aproksimasi sebagai berikut. X3 sama dengan 1,3125, X4 sama dengan 1,34375, dan X5 sama dengan 1,328 125. Baik, untuk yang kedua yaitu metode regula falsi. Metode regula falsi yaitu metode bagi dua selalu dapat menemukan akar kecepatan konvergensi sangat lambat. Solusi metode regula falsi: dibuat garis lurus yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Kita dapat lihat sini ada A, FA yang menghubungkan dengan B, FB. Di situ ada C, FC dan Y sama dengan Fx. Dari grafik tersebut terbentuk garis lurus, maka kita ketahui bahwa AC sama dengan CB gradiennya. Gradien garis AC sama dengan gradien CB. Lihat dari garis lurusnya memiliki kemiringan yang sama. Maka bisa disimpulkan FB kurangin FA per B kurangin A sama dengan FB kurangin 0 per B kurangin C. Maka C sama dengan B dikurangin FB kali B min A per B FB kurangin FA. Langkah-langkah pencarian akar dengan metode regula falsi. Yang pertama, definisikan fungsi fx.
Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas B. Yang ketiga, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Lalu keempat, hitung FA sama dengan FA dan FB. FB sama dengan fungsi B. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error E. X sama dengan FB kali A kurangin FA kali B per FB min FA. Hitung Fx sama dengan Fx, di mana Fx sama dengan fungsi X. Hitung errornya, di mana error dapat ditemukan dari nilai mutlak Fx. Jika Fx kali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan FA sama dengan FA sama dengan Fx. Yang keenam, akar persamaan adalah X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Dengan menggunakan metode regula falsi, tentukanlah salah satu akar dari persamaan X sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X plus 4. Jika diketahui nilai awal X sama dengan 2 dan X sama dengan 5, serta ketelitian hingga 3 desimal. Jadi ketelitiannya setelah desimal 3 angka. Penyelesaian, cek nilai awal. Untuk iterasi awal, di mana N0, nilai A sama dengan 2. Ketika A sama dengan 2, maka fungsi A kita dapat mensubstitusi nilai 2 ke X menjadi persamaan X pangkat 2 min 5X plus 4, maka 2 pangkat 2 min 5 kali 2 plus 4, maka hasilnya adalah min 2. Begitu juga dengan nilai B yang sama dengan 5, kita substitusikan nilai B agar menemukan nilai fungsi B, maka menghasilkan 4. Lalu kita tentukan nilai W, di mana kita dapat menentukan nilai W dengan cara nilai FA per FA min FB, yaitu min 2 per min 2 kurangi 4, maka menghasilkan 0,333. Karena ketelitian hingga 3 desimal, maka kita ambil 3 angka setelah desimal, yaitu 333. Lalu C sama dengan N, itu kan nilai C. Nilai C sama dengan 2 ditambah nilai 2 ini didapat dari nilai A. Nilai A 2 ditambah W. W-nya 0,333 dikalikan nilai A kurang B tutup kurung, lalu menghasilkan 3. 3 ini adalah nilai C. Lalu untuk kita tentukan nilai fungsi C dengan mensubstitusikan nilai C ke persamaan, maka didapat nilai hasilnya adalah min 2. Itu untuk iterasi awal. Langkah selanjutnya menukar nilai A atau B dengan C. Jadi nilai C kita tukarkan dengan nilai A atau nilai B. Jika fungsi A atau fungsi B sama tanda nilainya dengan fungsi C, seperti pada metode biseksi. Kita lihat nilai C menggantikan nilai A, maka nilai A pada N1 adalah 3. Lalu ketika nilai A sama dengan 3, maka kita menemukan fungsi A min 2. Lalu B tetap karena tidak digantikan nilai C, kan nilai C sudah menggantikan nilai A. Jadi nilai B tetap 5, maka FB-nya pun tetap. Lalu fungsi untuk nilai W, karena nilai FA-nya masih sama, yaitu min 2, maka nilai W tetap 0,333. Dan untuk nilai C kita ketahui dari 3,5
nilai C-nya adalah 3,667. Lalu kita substitusikan nilai C ke fungsi C, dan seterusnya. Iterasi dilakukan sampai nilai C memiliki nilai konstan, yaitu di situ terlihat nilai pada iterasi ke-7 nilai C6 dan C7 sama dengan 4,000, sehingga diperoleh akar persamaan non-linearnya adalah 4,000. Seperti itu. Selanjutnya, materi ketiga adalah metode perbaikan regula fals. Metode perbaikan regula fals. Ada kondisi mutlak B dikurang A tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Titik ujung yang tidak pernah berubah disebut titik mandek. Solusinya, memasukkan tafsiran akar ke dalam fungsi untuk mengecek apakah hasil mendekati 0 atau tidak. Maka solusinya ialah yang pertama, R sama dengan 0, hitung C. Misalkan A sama dengan C. Yang kedua, R sama dengan 1. Jika nilai B tidak berubah, fungsi B baru sama dengan setengah dikali fungsi B lama. Yang ketiga, R sama dengan 2. Nilai fungsi B sekarang adalah fungsi B baru. Persamaan garis 1 adalah X dikurang X1 per X0 dikurang X1 sama dengan Y dikurang fungsi X1 per fungsi X0 dikurang fungsi X1. Karena X sama dengan X2, maka Y sama dengan 0, sehingga diperoleh X2 dikurang X1 per X0 dikurang X1 sama dengan 0 dikurang fungsi X1 per fungsi X0 dikurang fungsi X1. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi X2 dikurang X1 sama dengan negatif fungsi X1 dikali X0 dikurang X1 per fungsi X0 dikurang fungsi X1. X2 sama dengan X1 dikurang fungsi X1 dikali X0 dikurang X1 per fungsi X0 dikurang fungsi X1. Maka X2-nya sama dengan X1 dikurang fungsi X1 dikali X1 dikurang X0 per fungsi X1 dikurang fungsi X0. Secara umum, rumus metode scan ini ditulis X n plus 1 sama dengan Xn dikurang fungsi Xn dikali Xn dikurang Xn dikurang 1 per fungsi Xn dikurang fungsi Xn kurang 1. Langkah-langkah pencarian akar dengan metode perbaikan regula fals. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx. 2. Definisikan toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau N. Yang ketiga, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu X0 dan X1. Sebaiknya, gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Yang keempat, hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1 akar persamaan. Yang kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau mutlak fxi lebih dari sama dengan e. Xi plus 1 sama dengan Xi dikurang Y1 dikali Xi dikurang Xi kurang 1 per Yi dikurang Yi kurang 1. Hitung Yi plus 1 sama dengan F Xi plus 1. Lalu yang terakhir, akar persamaan adalah nilai X yang terakhir. Contoh soal. Selesaikan persamaan X kuadrat dikurang X dikurang buka kurung X plus 1 dikali E pangkat minus X sama dengan 0.
Untuk dapat menyelesaikan persamaan ini, terlebih dahulu digambarkan grafik atau digunakan metode tabel untuk mengetahui range atau dua nilai pendekatan awal yang baik. Gambar 3.9, fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang buka kurung x plus 1 dikali e pangkat negatif x untuk range negatif 1,1. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa akar terletak pada range x sama dengan 0,8, 0,9. Maka, ambil x0 sama dengan 0,8 dan x1 sama dengan 0,9. Maka, dapat dihitung y0 sama dengan fx0 sama dengan negatif 0,16879, y1 sama dengan fx1 sama dengan 0,037518. Iterasi metode scan adalah sebagai berikut. Iterasi yang pertama, x2 sama dengan x1 dikurang y1 dikali x1 kurang x0 per y1 kurang y0 sama dengan 0,881815. Maka y2-nya sama dengan 0,00153. Iterasi yang kedua, x3 dikurang x2 dikurang y2 dikali x2 dikurang x1 per y2 kurang y1 sama dengan 0,88258. Maka y3-nya sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat negatif 5. Iterasi yang ketiga, x4 sama dengan x3 dikurang y3 dikali x3 dikurang x2 per y3 dikurang y2 sama dengan 0,882534. Maka y4-nya sama dengan 4,91 dikali e pangkat negatif 9. Maka diperoleh akar x sama dengan 0,882534. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Demikian presentasi mengenai solusi persamaan nirlanjar untuk metode tertutup yang kelompok kami dapat paparkan. Kami berharap presentasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari pemaparan kali ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.